Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa DRTV dimanapun kalian berada, hari ini dialog khusus Dina Raisya kembali menghadirkan Mbak Ilmiati Zain. Beliau adalah psikolog di RSUD Kabupaten Sumbawa. Assalamualaikum Mbak Ilmi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Mbak? Alhamdulillah. Kalau ketemu Mbak Dina selalu bahagia dan sehat. Asik. Gimana gitu rasanya. Ya. Memang ya psikolog itu enak ngomongnya ya. Kita jadi terpesona, tersipu gitu, merona gitu. Pipi jadi merah sendiri gitu kan. Kok berasa jatuh cinta ya? Ternyata gitu ya cara membahagiakan orang ya. Dengan puji-pujian kecil-kecil seperti itu ya. Sekedar pujian ya. Oke Mbak Ilmi, hari ini kita ingin mengajak pemirsa DRTV berbicara tentang kisah kasih anak-anak yang sekarang. Wow. Anak zaman now gitu kan. Jadi siklus kehidupannya, gaya hidupnya gitu kan. Kita tidak bisa lagi menafikan perkembangan digitalisasi sekarang gitu. Sangat canggih kan gitu. Jadi semua hal yang diperlukan oleh kita, juga anak kita, itu sudah ada di genggaman, sudah ada di handphonenya, sudah ada di gadgetnya. Bahkan kita orang tua nih, Mbak Ilmi, untuk mempermudah diri sendiri, kita berikan handphone yang canggih kepada anak. Dan ketika anak bertanya kepada kita, kita bilang, udah tanya Google aja gitu. Tanya Google dulu ya, mama lagi sibuk gitu. Nah, nanti kalau mama sudah selesai sibuknya, kita bicara lagi. Ya. Padahal nggak bahas, nggak ada waktunya gitu. Ya. Akhirnya apa yang disajikan oleh dunia digitalnya, kemudian dia pilih untuk dia lihat, untuk dia saksikan, untuk dia pahami, maka itulah dia gitu. Nah, kebanyakan anak-anak sekarang itu kan tontonannya YouTube, TikTok gitu. Terutama idola-idola mereka tuh. Sekarang Korea ya, sekarang ya Korea atau artis-artis luar, artis-artis lokal Indonesia juga. Tapi kan namanya tayangan, Mbak, pasti kelihatan bagusnya, kelihatan mewahnya, gitu kan. Dan itu apesnya itu yang lebih dipilih oleh anak-anak remaja kita dibandingin tayangan-tayangan sosial gitu, tayangan-tayangan yang inspirasi gitu kan, motivasi gitu. Mereka cenderung misal ngidolain Atta Halilintar, ya kan? Maka dari pagi sampai malam dibikin baper ya sama Atta. Yang ditonton itu. Nah, itu kan penuh kemewahan, penuh kebahagiaan, kesenangan duniawi ya, kayak gitu. Nah, itu akan menjadi rumit, Mbak, buat kita orang tua. Gimana ya caranya memberi pemahaman ke anak-anak? Ini loh yang kamu tonton. Iya, harusnya ini ya. Iya, gitu. harusnya ini. Karena kita orang tua juga nggak paham teknologi, Mbak. Misalnya kalau televisi itu kan sudah ada lembaga sensor. Berarti tayangan ini sudah layak tonton gitu kan. Nah, kalau kita ngasih gadget lengkap dengan kuota internetnya gitu. Ya suka-suka dia jadinya. Iya, betul. Bahkan kita ngintip handphonenya, mama nggak boleh loh. Gitu. Udah dikunci malah. Gitu. Gimana, Mbak? Ya, emang dilematis ya gitu. Ibarat mata pisau kalau kata orang ya, itu bisa membantu gitu. Iya, benar. Kalau kita pegang pisau kan bisa membantu kita, meringankan tugas kita, tapi itu juga bisa menyakiti gitu atau membahayakan. Ya, kalau kita bicara remaja, sekarang remaja itu siapa sih yang masuk dalam kategori remaja gitu ya? Kalau mengambil salah satu teori psikologi gitu, dalam fase remaja itu mereka yang
mulai masuk usia 13 tahun sampai 19, ada yang bilang sampai 21 gitu ya. Tapi ya pada umumnya kisarannya segitu, dari 13 itu pra remaja gitu. Kemudian remaja sampai 19 tahun. Memang benar labil ya, Mbak? Iya, jadi fase remaja itu kalau kata Erikson yang kemudian mengambil teori Erikson ya, kita pinjam aja karena saya belum boleh berteori ya. Fase remaja ini kan fase di mana dia itu masuk ke fase identitas dan role confusion. Jadi fase mencari identitas dan kebingungan peran, kata Erikson. Ya kita tahu remaja ini kan sedang mencari identitas ya. Saya ini siapa sih? Sebenarnya saya sukanya apa sih? Cita-cita saya kemana sih gitu? Dia belum benar-benar tahu gitu. Berarti jadi, sangat butuh tuntunan. Benar, sangat butuh tuntunan gitu ya. Tuntunan. Nah yang menuntun nyuruhnya ke gadget. Ke gadget. Dan fase kebingungan peran. Kebingungan peran ini artinya dia masuk dalam fase transisi di mana dia sudah tidak anak-anak lagi, tapi belum sepenuhnya dewasa. Sementara kita orang dewasa, kita lingkungan itu memperlakukan dia kadang-kadang seperti anak kecil, tapi menuntut dia untuk menjadi orang dewasa. Misalnya contoh, kalau dia misalnya rumah nggak dibersihin gitu, kamu ini udah besar ya masih nggak bisa ambil inisiatif bla 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 gitu. Jadi kita nuntut dia untuk berperilaku layaknya orang dewasa. Sementara kita lupa bahwa kita tuh belum pernah sih ngajarin dia, tapi kita suruh dia ngambil inisiatif gitu ya. Dan di sisi lain, kadang si anak ini juga tidak cukup punya hak suara di rumah. Kalau misalnya tiba-tiba dia berpendapat, menurut kita kamu ini suka nentang deh omongan orang tua. Kalau bahasa Sumbawa nyamung tuh Dita, kan kayak gitu ya. Padahal dia sedang ingin menyampaikan pendapatnya. Artinya di satu sisi kita menuntut dia menjadi dewasa, tapi di sisi lain kita masih memperlakukan dia anak-anak ketika dia ingin menyampaikan menyampaikan pendapat gitu kan, dia tidak cukup punya hak suara. Nah, dari kebingungan peran ini yang kemudian pelakunya adalah kita-kita, kadang orang tua, kadang orang dewasa di sekitar, ya akhirnya remaja mengambil tindakan sendiri yang menurut dia benar, menurut pikirannya. Nah, sementara menurut teori neuroscience gitu, bahwa perkembangan otak manusia gitu ya, pada fase remaja perkembangan otak yang paling pesat tumbuh dan bahkan mungkin sudah optimal adalah perkembangan amigdalanya. Amigdala itu yang berfungsi secara emosional gitu ya, fungsi emosi, fungsi memori dan lain-lain. Ini sudah berkembang secara optimal. Sementara prefrontal cortexnya yang berfungsi untuk logika, untuk fungsi-fungsi luhur, normatif, itu belum optimal. Sehingga dalam proses problem solving, pengambilan keputusan, remaja itu lebih banyak mengambil didominasi oleh emosinya. Karena itu sudah berkembang optimal, bahkan mungkin sudah selesai di usia remaja. Jadi menurut dia ya itu yang benar gitu. Menurut value dia, menurut cara berpikir dia. Ya karena memang dalam proses perkembangan otak, dia tuh prefrontalnya belum tuntas, berkembang tapi belum tuntas. Jadi nilai luhur, norma, hal-hal yang terkait dengan logika itu belum sempurna. Nah, sementara hal-hal emosionalnya sudah sempurna. Betul. Sehingga dia selalu mengambil keputusan menurut kita orang dewasa itu secara emosional gitu loh. Dan dia memang dan sementara dia belum mengenal dirinya sepenuhnya. Sehingga tokoh-tokoh yang disukai gitu ya, itu sebenarnya belum tentu dia benar-benar suka. Tapi karena remaja, ciri-ciri remaja ini kan konform. Kebutuhan untuk diterima oleh lingkungan itu penting buat dia. Kebutuhan untuk diterima oleh teman sebaya itu sangat penting. Sehingga remaja itu terlihat pede kalau di tengah lingkungannya. Kalau lagi jalan rame-rame tuh dia pede banget. Dia bisa teriak gitu. Coba kalau suruh dia jalan sendiri di pinggir, mungkin nunduk aja. Nah, itulah remaja gitu loh. Karena ya itu tadi, dia belum menemukan diri sendiri, belum tahu, sehingga tapi kebutuhan konformnya tinggi, kebutuhan untuk diterimanya tinggi. Sehingga apa yang dilihat secara sosial, teman sebayanya suka A, ya dia ikut suka A karena juga. Kebutuhan untuk diterimanya tinggi kan, ya dia suka gitu loh. Ya sama halnya. Padahal belum tentu dia suka beneran. Suka. Coba kan nanti kalau ada tren baru, ya dengan mudah juga dia tinggalkan.
Itu kan menunjukkan bahwa dia tidak sepenuhnya sih suka gitu loh. Jangan-jangan itu hanya kebutuhan untuk diterima di tengah lingkungan sosialnya. Nah itu jadi harus kita sadari bahwa kenapa remaja begitu. Ya memang perkembangan otaknya memang seperti itu. Dan itu juga kenapa kemudian usia pernikahan sebaiknya jangan di bawah 19, jangan di bawah 20 gitu. Itu bukan semata-mata karena dia masih kecil. Ya karena kalau secara fisik sih sudah mungkin sudah cara siap. reproduksinya sudah matang gitu ya. Tapi reproduksinya udah siap. Tapi ketika kita masuki rumah tangga itu kan ada banyak problem yang harus kita hadapi. Belum lagi ketika dia hamil, merawat anak, mengurus suami, rumah tangga, itu kan pekerjaan-pekerjaan sangat berat yang membutuhkan energi, bukan hanya energi fisik gitu loh, tapi pemikiran cukup matang. Nah, makanya pertimbangannya kalau bisa ya di atas 21 gitu, 23 karena saat itulah di mana otak seseorang gitu sudah benar-benar optimal. Sehingga untuk pengambilan termasuk keputusan, logikanya jangan sampai ketika anaknya nangis, dia marah, dia juga stres, kemudian dia dibanting anaknya sendiri gitu lah. Ya, betul. Jadi jadi efeknya sampai ke sana. Itulah kenapa mereka itu cenderung meniru idola-idola yang menurut mereka itu baik gitu. ya. Yang menurut mereka baik belum tentu menurut kita gitu orang tua gitu. Ya karena memang itu yang terbombardir gitu ya. Ya kita maunya kenapa sih kamu nggak mengidolakan misalnya seorang ulama gitu ya. Atau seorang tokoh yang juga kita idolakan atau gitu. motivator gitu. Ya kita lihat tontonan dia selama ini apa, ulamanya ada berapa durasi dia tonton gitu loh, dibanding dengan TikTok, dibanding dengan misalnya drakor. Syukur-syukur artis itu berulama ya. Memang nggak bisa disalahkan kalau kita memutar film hidup kita waktu remaja kan juga ya, cuman medianya aja yang berbeda. Dimana kita dulu kalau fase saya dulu tapi kan dulu pemerintah berperan lebih aktif untuk membatasi Mbak. Kalau sekarang kan seperti tidak ada batasan gitu. Kita protes ke Kementerian Kominfo gitu kan, atau Kominfo. Apa namanya, situs-situs ini ditiadakan dong. Di Indonesia kan beda negara beda aturan. Tapi ujung-ujungnya bisa juga mereka akses gitu kan. Apa mereka yang canggih atau gimana gitu. Atau kita mau menyalahkan diri sendiri, kita ngasih gadget, kita ngasih komputer, kita ngasih laptop lengkap dengan internet di rumah misal seperti itu. Sementara banyak kegiatan sekolahnya juga menggunakan teknologi. Betul. Ya, memang itu yang kemudian ya seperti saya sampaikan dilematis gitu ya. Di satu sisi gadget itu kemudian menjadi kebutuhan sekarang gitu ya. Bagi kita dan bagi anak-anak gitu. Terlebih kadang kita pengen tahu dia ada di mana, itu kan mempermudah gitu. Sayangnya kemajuan teknologi kan tidak seiring dengan kemajuan pemahaman kita gitu. Tidak seiring dengan kemajuan pemahaman orang-orang Indonesia misalnya. Jadi teknologinya sudah semakin pesat gitu ya, tapi yang ada di genggaman kita ini tidak cukup bisa kita kontrol karena pemahaman kita sangat terbatas seperti itu, dan memang itu yang terjadi sekarang kan gitu, kondisi seperti itu yang. Nah, gimana caranya Mbak Ilmi? Gimana caranya? Ya memang tidak mudah karena dunia digital itu kan sebenarnya ibarat rumah ya, ruang digital itu kan ibarat rumah. Kita kalau rumah itu yang kasat mata kan kita tahu, oh saya harus melindungi diri dengan rumah ini harus saya pagari gitu kan. Oh saya mau pasang CCTV untuk melihat kalau ada yang aneh gitu kan. Saya kuncinya didobel kan itu untuk memagari rumah keamanan. Nah ruang digital ini kan tidak kasat mata nih. Kita kadang nggak tahu batasannya, kita nggak tahu bagaimana agar hanya yang bisa mengakses ruang yang saya pegang ini hanya saya gitu. Sementara upaya pemerintah ini cukup maksimal meskipun belum benar-benar maksimal. Misalnya kalau platform digital TikTok kan sudah ada pemberitahuannya, misalnya konsumsi untuk anak 13 tahun gitu kan. Facebook 14 tahun itu ada pemberitahuan. Tapi pemberitahuan doang. Makanya apakah masyarakat enggak dengan itu? Enggak cukup hanya dengan pemberitahuan, karena pemberitahuan tanpa penjelasan seperti apa itu kan juga tidak cukup mengingat kondisi kita gitu ya, dengan minat baca yang rendah gitu ya. Sebenarnya bukan cuma minat baca sih kalau di kita, akses bacanya juga rendah gitu ya. Iya benar. Jadi lebih senang nonton. Daripada membaca gitu, sehingga PR-nya kemudian menjadi berat buat kita orang tua. Orang tua yang punya anak remaja.
PR yang pertama yang harus kita selesaikan adalah ketika kita menyerahkan gadget ke anak gitu ya, kita harus paham dulu gadget itu isinya apa gitu, dan paham cara melindungi rumah digital itu seperti apa gitu. Sekarang kembali pertanyaan, sudah paham belum? Jangan-jangan anak kita lebih paham gitu. Bahkan kita membuka gadgetnya sudah dikunci oleh dia gitu. Kan seperti itu. Mama ngapain ini privasi? Loh, dia sudah ngomong privasi gitu. Karena merasa diri sudah dewasa. Merasa diri sudah dewasa gitu. Karena gadgetnya mama juga nggak boleh disentuh dia. Oke. Saya Dina Raisya, CEO PT DRTV Media Sumbawa beserta segenap jajaran manajemen mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Ya, jadi gimana Mbak Ilmi caranya kita ngasih tahu ke anak bahwa handphonenya bisa kita cek gitu, tapi mereka tidak perlu protes handphone kita tidak bisa diakses gitu. Ya. Tadi waktu Mbak Dina cerita tentang ini baru 2 loh anaknya. Iya, baru 2 ya. Mbak Ilmi 3. Iya, yang cowok beda dengan cewek. Kalau yang cewek dulu banyak bertanya, sekarang udah nambah ya. Iya, karena protes. Iya, karena udah makin besar, pengetahuannya nambah gitu. Saya sambil mikir jangan-jangan dia juga sedang Mbak Dina sedang berkaca sebenarnya, jangan-jangan gitu loh. Jadi apa yang dilakukan oleh anak sebenarnya dia sedang melakukan peniruan gitu, pembelajaran. Jangan-jangan Mbak Dina juga gitu, bisa tipe berkomunikasinya. Jadi ngajarin, terus ketika anak ngobrol, terus Mbak Dina, masa sih Dek, bla bla bla, bisa jadi gitu loh. Jadi ya jangan kemudian buru-buru protes, kok anak saya sekarang sudah pintar ini ya gitu. Ya iya, jangan-jangan kita nggak sadar bahwa memang itu yang kita lakukan. Jadi gitu. Mereka meniru kita. Jadi dia sedang meniru, melakukan imitasi. Kan anak-anak paling cepet tuh mengimitasi segala sesuatu, skala kejadian. Nah kalau kembali ke pertanyaan Mbak Dina, gimana sih caranya gitu ya agar kita bisa membatasi ruang dia di digital gitu ya, di akses dia untuk dia mengakses beberapa hal yang kemungkinan itu akan berdampak buruk gitu. Ya memang ini perlu rule aturan di rumah itu harus jelas. Nah masalahnya juga kadang ada banyak orang tua yang baru ngeh ketika remaja. Ketika anak-anaknya sudah beranjak remaja, pergaulannya sudah mulai kelihatan nih. Kalau dulu waktu masih anak-anak mungkin baik-baik saja gitu ya. Jadi aturannya nggak diterapkan sejak mereka kecil. Sejak bayi, karena sebenarnya aturan itu sama dengan bentuk komunikasi. Nah kalau kita sudah berinvestasi komunikasi terhadap anak dari kecil dan sudah berinvestasi membuat sebuah aturan-aturan di rumah gitu ya, ini akan memudahkan kita ketika dia remaja gitu. Karena ketika aturan dibuat dari kecil kan kita sudah bisa mengukur nih anak ini seperti apa. Kalau ada 2 anak ya 2 karakter, ada 3-4 anak ya pasti 4 karakter gitu ya. Nah kita kemudian bisa melihat, oh anak saya yang pertama ini cepat dia belajarnya gitu ya. Oh anak saya yang kedua ini dia ini taat terhadap aturan. Oh anak saya yang ketiga ini ternyata ingin tahunya tinggi bla 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 bla. Sehingga kita mudah mengintervensi. Nah dalam buat aturan pun itu ada role-nya juga, ada aturan dalam membuat aturan gitu ya. Jadi aturan yang dibuat itu yang pertama yang paling penting memang harus sama-sama disepakati. Jadi baik kesepakatan. Karena kebanyakan kita orang tua kita bersepakat dengan anak harus gitu loh. Kenapa? Agar anak merasa bertanggung jawab untuk mematuhi itu. Karena kemarin yang sepakat kan saya dan mama. Nggak harus otoriter gitu? Iya, kalau otoriter kan anak kemudian merasa saya nggak punya hak suara di rumah gitu. Kan itu mama yang nyuruh. Akhirnya dia nggak merasa, ya kalaupun ngikut itu bukan tanggung jawab dia. Hanya karena mama memerintahkan. Kelak ketika di luar tidak ada aturan gitu, ya dia nggak punya kewajiban untuk mengikat diri sendiri terhadap sebuah aturan gitu. Nah, ketika dari kecil dibuat aturan misalnya kamu boleh pegang handphone hanya 2 jam. Misalnya atau hanya 1 jam. Setelah itu ya harus dilepas atau dicas dulu. Nggak boleh main handphone saat dicas misalnya seperti itu. Nanti jam segini baru boleh gitu. Nah kita lihat bagaimana konsistensinya. Dan saat buat aturan itu juga nggak akan langsung anak-anak bisa ngikutin. Sama aja dengan aturan kepolisian misalnya, aturan memakai helm, aturan membawa SIM, itu kan ketika aturan berlangsung mulai tanggal 23 Januari misalnya. Kemudian polisi sudah mulai tuh razia gitu 23 Januari. Itu biasanya nggak langsung dihukum kok para pelanggar, sosialisasi dulu kan sebulan 2 bulan biasanya.
Pak, Ibu, Anda tidak bawa helm. Bahwa sekarang sudah mulai berlaku loh aturan tidak kalau nggak pakai helm nanti berlaku nanti penilangan bla bla bla. Itu disosialisasi dulu sebulan 2 bulan. Sama juga dengan aturan di rumah. Sosialisasi dulu. Sosialisasi artinya ketika kamu harus pegang HP dari jam segini, misalnya dari jam 8 sampai jam 10. Setelah itu harus istirahat. Istirahat boleh, kamu ngapain? Boleh main handphone kalau PR-nya udah selesai. Kalau PR-nya udah selesai. Ya udah gitu. Besok belum tentu anak-anak langsung ngikutin. Oke. Ingetin lagi, inget loh ya. Nah, saat buat aturan, misalnya kamu pegang HP, ini kamu mau pegang HP nggak? Ya iya dong mama, misal pegang HP untuk kepentingan belajarnya jam berapa? Biasa kan guru ada tuh ngasih tugas gitu ya, dari jam 8 berarti sampai jam. Terlihat nggak tegas dong Mbak? Harus terlihat tidak tegas, tapi nanti di saat aturan itu disepakati bersama harus ditegasi. Jadi misalnya jam 8 sampai jam 10 nih. Ya jam 8 sampai jam 10 kan saya ngerjain tugas mah gitu kan. Jadi saya memang harus pegang HP. Terus kapan waktu mainnya? Oke, berarti adik mau main di gadget ya gitu kan. Iya. Mainnya jam berapa? Ya kalau bisa setelah itu misalnya jam 10 sampai sore misalnya. Sampai sore ya nggak bisa gitu dong adik gitu. Kalau jam sampai sore kan adik nanti bisa matanya sakit bla 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 bla. Terus jam berapa? Bagaimana kalau misalnya 2 jam gitu? Aduh mama terlalu pendek 2 jam. Ya udah 1,5 jam. Tambah pendek lagi misalnya seperti itu. Ya udah sekarang adik maunya sampai jam berapa? Kan dia pasti akan nurunin. Jadi itu ya proses kesepakatannya. Iya, jadi ada negosiasi gitu kan. Dan anak diajarkan bagaimana cara mengeluarkan pendapat. Bahwa dia punya hak suara di rumah ini gitu loh. Nah, ketika sama-sama disepakati, dia juga akan lebih memegang aturan itu karena aturan itu saya dan mama yang buat gitu loh. Nah kemudian sehari pertama nggak diikuti, adek ingat loh aturannya kemarin, iya mama gitu. Ya, jangan langsung dihukum. Biasanya kalau ada aturan kan ada punishment tuh. Iya, ada sanksinya. Ada sanksinya gitu kan. Ya jangan langsung dihukum, diingetin. Oke, hari ini mama ingatin, mama nggak langsung hukum loh ya, karena ini baru hari pertama. Tapi untuk besok, nah seperti itu misalnya kalau ada aturan hukum, ada aturan hukuman pun itu ada aturannya untuk beri hukuman. Ya tentu tidak disarankan untuk beri hukuman fisik misalnya, memukul, menjewer dan lain sebagainya. Dengan mengurangi kesenangan anak itu sebenarnya menghukum. Contoh atau misalnya, mengganti dengan pekerjaan lain, misal nyapu gitu ya. Atau misalnya mengurangi kesenangan, kan perjanjiannya setelah jam 10 boleh pegang untuk main dari jam 11 sampai jam 1 misalnya. Tapi karena dia melanggar melanggar aturan, maka hanya boleh megang dari jam 11 sampai jam 12. Kan dikurangi kesenangannya. Nah, itu juga bentuk hukuman gitu loh. Nah, jadi kan tidak ada hukuman fisik di situ. Aduh, hari ini aku main nggak jadi 2 jam gitu. Nah, itu konsekuensi yang harus dia terima. Nah, akhirnya dia ngerti tentang role itu dari kecil, bahwa ketika ada aturan harus disepakati, ketika tidak disepakati maka ada hukuman seperti itu. Dan hukumannya ya tidak fisik, tapi hubungan konsekuensi kesenangan yang berkurang terhadap diri saya. Dan itu akan dia pegang jadi value, jadi nilai. Nah, begitu juga ketika remaja. Nah, kalau kita sudah menginvestasikan aturan dari dia kecil, tidak susah saat remaja. Masalahnya kadang kita kan kelabakan saat setelah remaja nih, kelihatan aneh-anehnya saat remaja gitu kan. Sementara potensi aneh-aneh sebenarnya sudah ada dari kecil gitu ya. Sebenarnya cuman gak kelihatan gitu kan. Nah, kan lingkungannya memang lebih ngeri di remaja, Mbak. Bombardir informasi lebih di remaja gitu kan. Kebutuhan remaja pun berbeda dengan kebutuhan anak-anak. Kan kebutuhan tadi, mereka lebih berani keluar rumah juga saat remaja. Lingkungan gitu sosialnya kan? sudah luas gitu. Konformitas tadi itu sudah tinggi. Nah, itu dia. Diterima oleh teman sebaya, oleh lingkungan sudah tinggi gitu kan. Sehingga seolah-olah itu menjadi kebutuhan dia gitu kan. Nah, itu dia tantangannya gitu. Nah, itu dia. Ketika dari kecil sebenarnya sudah kita pegang, artinya kita sudah tahu kan batas ketika ada aturan. Anak ini mudah kok ikut aturan, anak saya yang pertama gitu kan. Anak kedua gitu ternyata memang harus butuh waktu yang panjang untuk kemudian menanamkan aturan itu, bahwa itu penting bla 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 gitu. Nah, anak saya yang ketiga itu dari kecil kita pahami. Nah, kalau sudah besar kan sudah kompleks sebenarnya permasalahannya. Dulu kalau nggak salah pernah kita bahas entah sama Mbak Dina tuh, bahwa remaja ini kan lebih susah difahami dibanding anak-anak. Karena emosionalnya sudah kompleks gitu kan. Kalau anak-anak kan kelihatan emosinya emosi tunggal. Kalau marah ya marah aja. Kemudian terekspresikan. Kalau sedih ya dia sedih aja. Kalau malu ya malu aja. Kalau remaja dia punya masalah itu kita nggak tahu dia sedang marah, sedang takut, karena dalam marah kadang
malu. Dalam malu dia deg-degan. Dalam deg-degan dia takut bla 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 gitu. Sama kayak jatuh cinta gak jelas kan ya. Ini sebenarnya saya jatuh cinta, saya malu, saya takut gitu saya kan. Marah kah atau apa. Tapi saya senang gitu kan. Ketika ketemu dengan pasangan saya marah karena detail, sebenarnya saya nggak marah kok gitu ya. Tapi, jadi campur gitu ya. Karena saya khawatir aja dia nggak datang gitu kan. Jadi kemarahannya bukan, jadi ekspresinya lebih sulit kita deteksi. Lebih sulit kita deteksi gitu. Nah, sehingga memang investasi komunikasi jangan nunggu remaja gitu loh. Tapi dari kecil. Tapi meskipun sulit juga tidak ada yang tidak mungkin gitu. Artinya ketika kita kalau memang sudah terlanjur, kita mulainya sejak mereka remaja, artinya kita harus lebih cerdas lagi karena ya wawasan dia jangan-jangan lebih luas gitu ya. Dia sudah berada di dunia digital sementara kita baru pendatang baru gitu ya. Kita pendatang di situ sementara itu dia sudah di dalam situ. Nah, itu yang kemudian memang harus kita antisipasi, dan ya nggak harus pintar-pintar juga kita lebih pintar dari dia karena memang akan sulit juga kita lebih pintar. Misalnya dia main TikTok, kita harus bisa TikTok, nggak juga gitu. Yang penting kita memahami si anak ini karakternya seperti apa gitu loh. Kalau waktu kecil terbaca dia anak ini suka manipulatif, anakku yang paling kecil misalnya. Kelihatan ngatasinya begini. Ngatasinya seperti ini gitu loh. Artinya ya nggak harus kita masuk ke ini dia gitu loh. Karena kita tahu karakternya dia. Jadi ketika dia ngasih, dia bilang, "Udah mama nggak usah, yakin deh mama nggak ada apa-apa. Cuman saya nggak mau aja kalau mama ngeliat-ngeliat, kayak malu deh kalau obrolanku sama teman-teman kemudian dibaca mama bla 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 gitu." Oke, karena waktu kecil saya tahu dia memang tipenya seperti nggak suka dibaca-baca, tapi sebenarnya nggak ada yang aneh-aneh juga gitu. Ya diyakini aja gitu. Kan kita nih yang lebih kenal dengan anak kita. Kalau kita sudah menjalin investasi komunikasi dari kecil seperti itu. Oke. Berarti kita juga butuh yakin dengan anak sendiri, percaya dengan anak sendiri. Betul. Seperti itu. Ya kalau kecil yang ini BDR nih, misalnya masih BDR nih BDR, ya, gitu ya. Kalau anak kecil itu memang masih perlu kita tuntun tuh ya, kita lihat lagi main apa dek gitu ya, lagi main apa atau apa, kita lihat apa yang sedang dia mainin, misalnya game apa gitu. Kalau anak-anak yang remaja kadang nggak perlu gitu, kadang kita lihat kok anak saya kok kayak nggak belajar ya gitu, kok ketawa ketiwi sendiri bla 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 gitu. Kadang kita harus membedakan tuntutan kita terhadap anak kita yang masih anak-anak dengan yang remaja. Kan tuntutan kita terhadap anak remaja ini agar nilainya bagus misalnya. Goal kita itu yang penting nilainya bagus, dia ngerjakan tugas gitu. Ya udah, kita periksa aja nilainya, kita lihat aja tugasnya dia kerjakan. Nggak usah ngelihat dia berproses seperti apa. Karena ya proses dia itu memang seperti itu gitu. Jadi fokus aja ke goal. Goalnya bahwa nilainya bagus, nilainya bagus misalnya. Terus tugas dia kerjakan, ya sudah tugas dia kerjakan. Kadang ini agak ngeri-ngeri sedap Mbak Ilmi. Karena bisa jadi ya kalau Mbak Ilmi bilang seperti itu, udah prosesnya nggak usah terlalu dikhawatirkan kan, goalsnya aja yang diperhatikan. Gitu. Tetapi ketika dia berproses kemudian dia ngelirik YouTube yang kayaknya ngeri-ngeri sedap. Gitu kan? Iya. Itu udah biarin aja gitu. Ya artinya bukan dibiarin kemudian tanpa pengawasan, tapi pengawasannya berbeda dengan anak-anak. Kalau pengawasan dengan anak-anak kan ya memang kita awasin, kita temenin gitu kan. Tapi kalau dengan remaja ngelirik gini aja udah apa sih mah gitu. Ya betul, disimpan apa sih mah gitu kan. Nah, ya itu tadi gitu, kalau sudah ada investasi komunikasi, kita tanya aja, ngapain sih dari tadi kok kayaknya ketawa-ketawa sendiri, pasti nih ngelihat yang aneh-aneh nih gitu kan. Mama curigaan aja deh, aku kan cuman ini sama teman. Iya, mama percaya kok gitu ya. Mama akan berusaha percaya, ya memang harus percaya gitu. Ya kembali lagi bagaimana kemudian memori kita di masa kecil dia itu tipikalnya seperti apa. Dan memang juga seperti Mbak Dina tadi tanya, apa kemudian tidak diawasi dengan cara yang berbeda. Dengan cara yang berbeda seperti apa? Komunikasi, ditanya, tapi tanyanya jangan kemudian dengan bentuk hal-hal yang menggurui. Jangan bentuk hal-hal yang kemudian yang menuduh gitu. Ingat bahwa kebutuhan anak itu kebutuhan diterima.
Dan bahwa value dia dengan kita saat ini mungkin berbeda. Kembali lagi tadi dengan proses perkembangan otak ya. Bisa jadi menurut dia itu benar. Saya sudah melakukan benar. Menurut kita salah. Artinya kalau kita ingin didengar, coba deh kita jadi pendengar dulu. Kalau kita ingin diterima, coba deh jadi temannya dulu gitu. Gitu. Karena ya kita khawatirkan kan sebenarnya anak remaja lebih banyak bercerita ke temannya dibanding dengan orang tua. Anak remaja kiblatnya sekarang lebih dengar temannya sama-sama nggak ngerti juga. Lebih denger drama Korea gitu ya daripada drama emaknya gitu ya, daripada cerita emaknya. Jadi di Korea kayaknya, di TikTok kayaknya nggak gitu deh mama. Jadi kadang dia ngerasa banyak dapat ilmu di TikTok gitu ya. Di TikTok nggak gitu deh ceritanya mama gitu. Ya udah terserah, itu menurut TikTok. Tapi ingat, ke depan itu nanti akan berubah juga apa yang kamu dengar di TikTok gitu, bahwa segala sesuatu tuh sifatnya memang debatable gitu, artinya bisa didebat boleh gitu, tapi tetap ada panduan, boleh, tapi tetap ada panduan sayang gitu. Kamu harus dengar, misalnya kita kan suka pakai bahasa dengar hati nuranimu, padahal anak-anak belum ngerti hati nurani kayak apa gitu ya misalnya. Aku lo ngomong kalau manggil anakku kan Mas sayang gitu kan, Nak gitu kan. Itu nanti saling tiru itu adik sama kakak gitu. Kalau misalnya adiknya manggil kakaknya, Mas, sini deh nak, gitu. Nanti kan gitu, adik jangan gitu sayang, gitu, kakaknya begitu. Jadi aku semacam ini pada ngejek nih gitu kan. Sebetulnya nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa ya. Ya artinya gini, kita sekarang sudah bisa mengukur nih. Apakah figur kita cukup kuat tidak di anak gitu. Gitu. Artinya ternyata sudah cukup kuat. Artinya ke depan kalau kita ngomong, anak mungkin akan mendengar karena dia mengimitasi kita gitu loh. Kita kan sekarang sedang berperang dengan musuh yang tidak terlihat. Ya gadget itu, ya informasi. Bagaimana dengan waktu Mbak? Lebih penting waktu lama bersama mereka atau kualitasnya? Sama pentingnya sesungguhnya. Sama pentingnya. Kalau di umur segitu harus sama ya Mbak? Tergantung kebutuhan sebenarnya. Jadi kalau dulu memang ada kemudian ada beberapa perdebatan, yang penting kualitas lah misalnya. Cukup lah gitu dengan 5 menit gitu kualitas gitu. Dengan sekarang lewat gadget ngobrol 5 menit, yakin itu berkualitas gitu loh. Kadang kuantitas itu penting juga gitu loh. Kedekatan secara fisik gitu. Akan berbeda pemaknaan kedekatan fisik dengan dengan kedekatan virtual itu berbeda. Jadi kalau ditanya mana yang penting kuantitas atau kualitas, tergantung kebutuhan. Mungkin kalau sekarang anak lebih banyak kebutuhannya dengan teman sebaya, misalnya dengan yang lain, kasih waktu dia dengan teman sebaya. Apakah kuantitas kemudian jadi tidak penting? Tapi sekarang yang saya butuhkan adalah kualitas. Karena saya melihat betapa anak saya dibombardir oleh informasi yang saya sendiri tidak bisa mengontrol gitu ya. Dan anak saya sendiri bisa jadi tidak tahu cara mengontrol gitu ya. Maka kualitas saya yang harus saya tingkatkan. Jadi sekali saya ngomong, kalau bisa ada value yang dia tangkap. Ya sekedar bercerita bagaimana mama remaja dulu gitu. Misalnya, mama lo dulu ya waktu remaja suka sama ada yang namanya Westlife misalnya. Ada yang namanya New Kid on the Block misalnya. Kalau dulu sih mama kalau ngefan itu karena belum ada TikTok dan lain sebagainya, poster penuh di kamar, poster Stinky lah misalnya bla bla. Akhirnya kan anak melihat, oh mamaku melewati ini, mamaku tidak menghakimi aku loh bahwa ini salah. Terus tapi itu cuma 2 tahun sayang gitu. Ternyata besok yang 2 tahun kemudian ada hal lain lagi gitu, bahwa ternyata mama baru sadar, oh ini bukan kiblat saya, ternyata ini tidak sama dengan hidup saya gitu. Jadi ya nggak apa-apa. Jadi kalau adik suka dengan si A, ya nggak apa-apa, apalagi sampai adik halu-halu misalnya gitu. Ya kan halu Mbak, misal gini. Mereka mengidolakan kehidupannya. Kan sekarang banyak tuh tayangan di di YouTube itu keluarga keluarga asik ya. Asik gitu. Terus keluarga Ruben gitu kan. Yang itu, keluarga Halilintar yang bergelimang harta semua. Itu gitu. Mewah semua itu. Ya anak-anak kan bisa halu mengikuti itu gitu kan. Bahwa berpakaian harus begini gitu kan, kemudian menjalani hidup sehari-hari itu harus mirip mereka gitu. Jadi seolah kayak mereka itu nggak nyapu, ya kan, nggak bersih-bersih rumah gitu. Kemudian nggak bantu orang tua memasak gitu. Kan
isi syutingnya itu kan jalan-jalan, liburan, bikin prakarya gitu kan. Nah kayak gitu Mbak, kan halu jadinya anak-anak. Ya memang istilah halu ya. Sebenarnya halu itu kan istilah gangguan psikologi sebenarnya. Gangguan gitu. jiwa. Kalau halusinasi kan ibaratnya. Ya halusinasi. Kalau halu. Jadi menghayalkan dirinya itu seperti itu. Betul. Kemudian dia mengupayakan dalam nyatanya gitu. Kalau halusinasi sebenarnya kan padahal nggak bisa juga dinyatakan gitu gangguan kan. persepsi di mana seseorang merasa mendengar, melihat dan merasakan sesuatu tapi objeknya nggak ada gitu loh. Ya sama kalau tapi dilekatkan dengan perilaku remaja sekarang, halu itu halu seolah-olah dia juga merasa tajir, dia merasa bahwa dia sekarang berpasangan dengan salah satu artis Korea gitu dan bahwa dia adalah calon jodohku gitu. Dia adalah masa depanku gitu ya. Aduh halu banget deh. Dia masa depanku, ya itu memang fase gitu loh, fase yang dilewati remaja. Ini bisa bahaya bisa tidak, artinya bisa tidak bahaya juga. Ya sama, mungkin kita juga pernah mengalami dulu di mana kita dulu begitu menyukai si A, dulu si B. kan zamannya majalah, kemudian ada cover boy, ada Aneka, Anita gitu kan. Kemudian dia menjadi kiblat kita gitu dalam berpakaian, dalam berperilaku dan sebagainya gitu. Itu nggak masalah gitu. Dia tahu bahwa menyenangkan ya jadi orang ini gitu. Nggak apa-apa. Kadang mungkin dia halu ketika masuk ke dalam lingkungan sebayanya, karena teman-temannya halu semua gitu ya. Teman-teman halu semua. Tapi selama dia masih terikat dengan realita gitu, ketika dia di rumah, dia mengerjakan tugas-tugas rumah gitu dengan ini, artinya kan dia bisa membatasi diri bahwa aku lo mengidolakan si A gitu, aku lo pengen jadi seperti dia gitu. Tapi kemudian aktivitas lain, hal-hal basic yang harus dia kerjakan, makan, minum, tidur, itu tidak ada masalah, tidak terganggu. Kemudian tugas-tugas rutin, aturan yang kita terapkan juga dia lakukan. Artinya itu masih batasan di mana dia memasuki fase yang memang sangat ngefan banget sama seseorang. Memang mungkin fase dia dalam proses mencari jati diri, seolah-olah dialah jati diriku gitu ya. Yang diidolain itulah jati diriku gitu. Sehingga pakaian pun gitu yang dia pakai itu seolah-olah seperti idolanya. Mau dimirip-miripin. Ya, kita kembali ke itu, fase di mana memang remaja mencari jati diri dan belum tentu juga kita yang dewasa sudah menemukan jati diri sesungguhnya ya. Kita sekarang juga masih mencari jati diri. Yang harus kita aware bahwa ketika perilaku halunya ini kemudian mengganggu hal-hal basic yang seharusnya dia kerjakan. Kemudian dia makan sudah nggak mau makan, kemudian tidur pun sudah sampai jam 4, dia kemudian melihat foto itu gitu misalnya. Kemudian aktivitas sosial kemudian menjadi tidak normal dan hal-hal yang harus di mana dia berinteraksi dengan orang-orang di rumah gitu, aturan yang kemudian dibuat, misalnya kalau anak remaja kita sudah beri peran ya minimal nyapu gitu atau masak gitu. Dia masih melakukan itu, ya itu berarti sejauh ini tidak ada masalah gitu. Kecuali tidak dilakukan hal-hal normal di lingkungannya, berarti dia halu beneran. Halu beneran. Itu artinya ke psikolog. Artinya dia benar-benar terasuk oleh idolanya itu, bahwa kehidupannya dia itu. Jadi kadang kita melihatnya kok tiduran aja sepanjang hari gitu kan. Padahal dia sedang menonton si idola ini gitu. Jadi seolah dia masuk menjadi itu. Kadang idola itu seolah-olah nabi. Saya sering bilang kalau saya juga punya anak gadis, itu jangan-jangan nabi ke-26 ya saya tadi. Gitu. Sampai tanggal lahirnya dia tahu gitu kan, sampai ini ulang tahunnya ini loh mama sekarang. Ulang tahun saya, dia inget gak sih gitu. Kadang kita ngerasa cemburu gitu ya, tapi ya harus kembali lagi. Ya ini fase yang harus dia lewati dan kita harus berperan untuk menjadi temannya saat ini gitu loh, supaya bombardir informasi itu tidak hanya satu arah dari eksternal, dari luar gitu loh, tapi kita membantu untuk mengimbangi informasi yang masuk. Jadi dia boleh suka gitu ya, kita harus menerima dulu bahwa dia suka, tapi value yang ingin kita masukkan kita selipin ke dia ketika kita sudah mampu menjadi teman dia bicara, ketika kita sudah menjadi orang yang memang layak untuk dia dengar. Karena banyak orang tua yang tiba-tiba marah ke anaknya, kamu tuh loh ya kerjanya bla 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 bla, kamu ya kok sukanya sama ini bla 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 bla. Ujuk-ujuk dia marah, tapi sebelumnya dia tidak pernah
tidak pernah ngobrolin itu, tidak pernah mendiskusikan itu, sehingga anak-anak kaget, apa yang salah dari saya gitu, kok tiba-tiba marah gitu ya. Anak kan ngelakuin apa yang menurut dia benar, tapi menurut kita itu salah gitu loh. Ya ingat bahwa jangan-jangan saat ini memang kita membawa value yang berbeda. Nah, untuk menyatukan value itu tidak ujuk-ujuk juga saat dia remaja. Memang investasinya harus sejak dari dia kecil kita melakukan itu. Oke, terima kasih banyak Mbak Ilmi. Sama-sama banyak. Jadi pemirsa, itu dia tadi obrolan saya dengan Mbak Ilmi tentang cara kita menghadapi anak kita yang berada di fase remaja dengan dunia digital yang sangat canggih saat ini gitu kan, dimana kebutuhan digitalnya itu berjalan seimbang dengan kebutuhan edukasi di pendidikan di sekolahnya gitu. Jadi jangan selalu menyalahkan anak gitu, pastikan bahwa kita telah menjadi teman dia, telah memahami karakter dia sejak dia kecil gitu kan. Oke, pemirsa, semoga bermanfaat tontonan kita hari ini. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata dari kami berdua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.